Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neneng Adi Widyastuti, NIM A1316082, jurusan Teknik Informatika dari Politeknik Negeri Tanah Laut. Kali ini saya akan memberi penjelasan sedikit program tentang Q. Q adalah FIFO yang merupakan singkatan dari First In, First Out. Artinya, data yang pertama kali dimasukkan atau disimpan, maka data tersebut adalah yang pertama kali akan diakses atau dikeluarkan. Kita buka kode bloknya. Nah, ini adalah contoh codingan Q. Header define max 4 ini saya memberikan batas maksimal untuk menyimpan data adalah 4. Program struct bernama tumpukan ini Di dalam struct terdapat variabel data max sebagai array dan variabel head dan tail. Variabel head sebagai penanda bagian depan dan variabel tail sebagai penanda bagian belakang. Ketiga variabel itu bertipe data integer. Struct Q didefinisikan sebagai nama antrian. Di dalam program Q terdapat beberapa prosedur fungsi. Fungsi yang pertama adalah fungsi create, digunakan untuk mengosongkan Q dengan cara meletakkan antrian head dan antrian tail di posisi awal, yaitu -1. Fungsi yang kedua adalah isEmpty. Fungsi isEmpty digunakan untuk mengecek apakah Q dalam keadaan kosong atau tidak. Jika antrian tail berada pada posisi -1, berarti antrian Q kosong. Antrian dalam kondisi kosong. Jika tidak, berarti di dalam Q terdapat data di dalamnya. Kemudian fungsi berikutnya adalah isPull. isPull ini untuk mengecek apakah Q dalam keadaan penuh atau tidak. Jika antrian tail berada pada posisi max, berarti antrian dalam kondisi penuh. Jika tidak, berarti antrian masih bisa diisi. Kemudian fungsi berikutnya adalah fungsi enqueue atau indata, ini untuk memasukkan data ke dalam queue atau antrian. Sebelum data dimasukkan, maka dilakukan pengecekan terhadap fungsi isEmpty dan fungsi isPull. Jika fungsi isEmpty bernilai benar atau 1, berarti posisi head dan tail berada pada posisi 0. Baru kemudian data disimpan ke dalam variabel data, lalu menampilkan data yang sudah berhasil disimpan. Jika fungsi isPull bernilai salah, berarti antrian belum penuh, maka antrian tail dinaikkan posisinya 1 tingkat. Baru kemudian data diterima dari fungsi main. Yang akan disimpan ke dalam variabel data, dan lalu akan menampilkan data yang sudah disimpan. Jika salah,
maka antrian penuh. Kemudian fungsi yang berikutnya adalah fungsi DQ. Fungsi DQ berfungsi untuk mengeluarkan atau menghapus data yang pertama dimasukkan. Variabel I dideklarasikan sebagai antrian head dan variabel E dideklarasikan sebagai antrian data dan antrian head. Maka kemudian perulangan. For I sama dengan antrian head dan I kurang dari sama dengan antrian tail kurang 1 dan I melakukan penambahan. Maksudnya, ketika antrian head lebih kecil dengan antrian tail kurang 1, maka I++ berarti posisi head dinaikkan indeksnya 1 tingkat. Lalu posisi antrian tail diturunkan 1 tingkat. Kemudian menjalankan E yang berarti mengembalikan posisi antrian head ke indeks semula. Kemudian fungsi berikutnya adalah fungsi clear. Fungsi clear ini untuk mengosongkan antrian dengan mengembalikan posisi head dan tailnya pada posisi min 1. Yang akan muncul Q sudah dibersihkan. Fungsi berikutnya adalah fungsi tampil. Fungsi tampil ini untuk menampilkan seluruh isi yang ada dalam antrian. Jika fungsi isEmpty bernilai salah, maka akan melakukan perulangan. I sama dengan antrian head, I kurang dari sama dengan antrian tail dan min 1 dan I++ akan melakukan penambahan. Jika fungsi isEmpty bernilai salah, berarti antrian berisi data. Baru kemudian perulangan. Yang berfungsi untuk menampilkan data yang dijalankan. Jika salah, berarti antrian tidak berisi data yang akan memunculkan data kosong. Fungsi main ini sebagai fungsi utama. Di dalam fungsi main ini dideklarasikan variabel pil dan data. Fungsi create ini untuk memanggil atau menentukan posisi awal yang akan dimasukkan ke dalam queue. Do ini sebagai perulangan. Sistem CLS ini untuk membersihkan layar dan ini untuk menampilkan menu-menu. Di sini saya menggunakan pemilihan kondisi switch case. Sebelum melakukan pemilihan, ini memasukkan pilihan yang akan jalannya ini. Pilihan yang pertama atau case yang pertama yaitu fungsi enqueue atau memasukkan data. Yang kedua adalah fungsi dequeue. Yang ketiga adalah fungsi tampil. Yang keempat adalah fungsi membersihkan layar. Yang kelima adalah check queue. Di dalam fungsi check queue, di dalam pilihan check queue ini terdapat pemilihan kondisi. Jika isEmpty bernilai benar, maka queue masih kosong. Dan jika salah, isEmpty sama dengan 0 dan isFull sama dengan 0, queue sudah terisi tapi belum penuh. Selain itu, queue sudah penuh. Pilihan yang keenam adalah untuk keluar, yaitu dengan menginputkan 6, tekan enter untuk keluar, akan keluar dari program. Will ini pilih. Mengapa saya menggunakan duel? Karena untuk mengecek terlebih dahulu baru diseleksi. Will pil tidak sama dengan 6, berarti
angka yang diinputkan lebih dari 6, maka program akan berhenti. Inilah sedikit program yang saya bagikan kepada kalian. Terima kasih yang sudah menonton. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan program ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.